menanti takdir terbaik untuk Diogo Dalot, Man United atau AC Milan. Diogo Dalot sepertinya harus menunggu kemana nasib akan membawanya kelak. Apakah kembali ke Manchester United atau pindah ke AC Milan? Untuk diingat kembali, Diogo Dalot merapat ke San Siro dengan status pinjaman pada Oktober 2020. Ia berkewajiban membela Rossoneri sampai akhir musim ini. Meski masih beberapa bulan lagi, namun wacana dan omongan soal kepindahan permanennya sudah mulai mencuat. Apalagi sang pemain juga menunjukkan penampilan yang lumayan oke setelah sempat dicap gagal di Manchester United. Pemain asal Portugal tersebut pun pernah menyebut masa-masanya di Old Trafford sebagai sebuah periode pahit dalam hidupnya. Alih-alih menjadi bek kanan andalan Manchester United, nama Dalot justru tenggelam dan seperti tidak dapat bersaing dengan rekan-rekannya yang lain untuk urusan packing order. Dalot hanya mendapatkan 20 kesempatan bermain di ajang Liga Inggris. Hingga akhirnya opsi untuk pindah sementara waktu ke AC Milan pun datang dan ia meraihnya. Jika lancar-lancar saja, Dalot kemungkinan besar bisa berseragam AC Milan secara permanen. Namun hanya saja klub mungkin akan membuat prioritasnya terlebih dahulu, setidaknya untuk saat ini. Menurut laporan dari laman Inside Football, AC Milan ingin fokus dahulu menangani kontrak Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu. Ketika urusan dua pemain ini selesai, barulah mereka melirik Dalot. AC Milan sendiri tidak punya opsi pembelian permanen terhadap Dalot. Ketika nanti masa peminjamannya habis, Rossoneri pun harus berdiskusi satu meja dengan MU untuk mencapai kata sepakat. Zlatan Ibrahimovic perpanjang kontrak 1 tahun lagi. CEO AC Milan Ivan Gazidis tidak menutup kemungkinan memberikan kontrak baru pada penyerang Zlatan Ibrahimovic. Menurutnya, walau tidak mudah, Ibra masih merasa tertantang di Milan. Ibra menaikkan kontrak dengan durasi 6 bulan pada Januari 2020 yang lalu. Awalnya dia diprediksi sudah habis dan Milan hanya memberikan kontrak jangka pendek. Namun ternyata Ibrahimovic tampil sangat bagus dan Milan memberikan kontrak baru. Pemain asal Swedia itu mendapatkan kontrak selama 12 bulan yang akan habis pada Juni 2021 atau akhir musim 2020-2021 ini. Ibrahimovic mencetak 14 gol dari 11 laga di Serie A. Pada usianya yang 39 tahun, dia masih menjadi andalan di lini depan Milan. Ibra tidak menutup peluang bertahan lebih lama. Begitu juga dengan pihak klub. Sungguh segalanya mungkin saja terjadi, buka Ivan Gazidis kepada Milanius. Bagi Ibrahimovic, tantangan ini adalah yang terbesar, terindah dan terromantis dalam karirnya. Dia merasa emosional dengan klub ini, sambung ex petinggi Arsenal itu. Ibrahimovic bisa pensiun besok. Dia melakukan segalanya. Tapi tantangan ini istimewa. Dia sedang memimpin tim untuk mencapai batas. Saya pikir dia merasakan tantangan ini. Kontrak baru untuk Ibrahimovic. Kenapa tidak? Kata Gazidis. Ibra seperti melawan hukum alam pada usianya yang sudah 39 tahun. Tidak banyak pemain yang masih bisa bertahan di top level ini. Jika ada, mungkin dia tidak bermain secara reguler dan menjadi pemain kunci di tim yang bersaing untuk gelar juara. Namun Ibrahimovic seolah melawan semua anggapan bahwa dia sudah habis. Ibrahimovic pengecualian dari segala aturan. Dia istimewa, punya kualitas dalam hal teknis dan pribadi, kata Gazidis. Pada level fisik dia juga sosok yang luar biasa. Ibrahimovic pemain yang fantastis, tegas Gazidis. Inilah misi Paolo Maldini bersama AC Milan, 6 kontrak dan 2 pemain baru. Paolo Maldini belum bisa menikmati masa lenggang walau bursa transfer Januari 2021 sudah usai. Sebab direktur AC Milan itu punya 8 misi lain yang harus dijalankan. Milan telah melewati 2 bursa transfer musim 2020-2021 dengan sangat apik. Maldini mampu membawa pemain yang memang dibutuhkan Milan untuk bisa bersaing di papan atas Serie A. Pada Januari 2021 lalu,
Maldini merampungkan negosiasi dengan Chelsea untuk transfer Fikayo Tomori. Pemain berusia 23 tahun itu langsung jadi pilihan utama untuk posisi bek tengah bersama Alessio Romagnoli. Namun tugas Maldini belum usai. Sebelum musim 2020-2021 selesai, dia punya 6 pemain yang harus mendapatkan kontrak baru. Lalu dia juga harus merampungkan 2 transfer utamanya. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. 1. Florian Thauvin. Florian Thauvin menjadi target utama Milan di bursa transfer awal musim depan. Milan sangat butuh jasa winger Marseille itu lantaran belum punya sosok yang tepat untuk posisi bek kiri. Performa Samu Casilejo dan Alexis Saelemaekers belum konsisten sepanjang musim. Kontrak Thauvin dan Marseille akan habis pada Juni 2021. Dia telah menolak tawaran kontrak baru dari Marseille karena ingin mencari tantangan baru. Negosiasi dengan Milan pun dikabarkan telah dimulai. 2. Otavio. Seperti kasus Thauvin, Maldini juga membidik Otavio karena akan berstatus bebas transfer. Pemain asal Brasil itu bisa pindah dari Porto dengan status free transfer akhir musim nanti. Maldini sangat serius membidik jasa pemain 26 tahun itu. Otavio dianggap sebagai alternatif yang tepat jika Brahim Diaz harus kembali ke Real Madrid pada musim depan. 3. David Calabria. David Calabria mungkin menjadi pemain pertama yang menaikkan kontrak baru di Milan dalam waktu dekat ini. Sebab Calabria disebut telah sepakat dengan kontrak baru yang berdurasi hingga 2025. Calabria akan mendapatkan kenaikan gaji. Pemain 24 tahun itu bakal menerima gaji 1,6 juta euro per musim. Sebelumnya Calabria hanya mendapatkan gaji 1 juta euro. Milan sangat puas dengan performanya. 4. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic dilaporkan tengah bicara dengan Maldini terkait masa depannya. Ibra membuka peluang untuk menaikkan kontrak baru, tapi Maldini masih menunggu hingga akhir musim. Dia memberitahu bahwa perpanjangan kontrak bergantung pada tubuhnya. Tapi apabila dia tetap seperti ini, saya tidak melihat alasan mengapa dia harus berhenti bermain, kata Maldini. 5. Gianluigi Donnarumma. Pembicaraan kontrak dengan Donnarumma telah berjalan untuk waktu yang lama. Secara prinsip, kedua pihak sudah sepakat soal gaji dan bonus kontrak baru untuk Antonio Donnarumma. Namun Milan belum sepakat dengan satu klausul yang diminta pihak Donnarumma. Milan tidak ingin ada klausul yang memungkinkan sang kiper pindah dengan harga 30 juta euro jika gagal lolos ke Liga Champions. 6. Franck Kessie. Maldini harus segera memastikan masa depan Franck Kessie tetap di AC Milan. Sebab pemain dari Pantai Gading itu menjadi bidikan banyak klub karena performa apik 2 musim terakhir. Kontrak Kessie akan habis pada Juni 2022. Milan memang punya waktu panjang untuk melakukan negosiasi. Namun Maldini ingin kontrak baru Kessie rampung sebelum musim 2020-2021. 7. Alessio Romagnoli. Romagnoli menjadi pemain yang sangat vital bagi AC Milan. Bukan hanya secara teknis, pemain 26 tahun itu sejak lama dipercaya sebagai kapten dan menjalankan tugas dengan baik. Kontrak Romagnoli akan habis pada Juni 2022. Milan tidak ingin mengambil resiko dengan situasi Romagnoli. Maldini dalam waktu akan membuat tawaran kontrak baru pada Romagnoli. 8. Hakan Çalhanoğlu. Kontrak Hakan Çalhanoğlu bersama Milan akan habis pada Juni 2021. Saat ini negosiasi tengah berjalan. Çalhanoğlu tidak ingin pindah tetapi berharap mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Agen Çalhanoğlu meminta gaji 5 juta euro per musim pada Maldini. Awalnya Maldini hanya membuat tawaran 4 juta euro per musim. Namun keduanya diyakini sangat dekat untuk mencapai kesepakatan baru itu. Inilah update cedera para pemain AC Milan. Satu persatu pemain AC Milan yang mengalami cedera mulai pulih. Namun ada beberapa nama yang butuh waktu lebih lama untuk bisa kembali masuk dalam starting 11 Milan. Milan sempat kehilangan beberapa pemain kunci pada laga Serie A.
Namun Milan masih tampil cukup stabil. Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez hingga Rad Krunic baru sembuh dari cedera dan COVID-19. Sebelumnya Ibrahimovic juga sempat mengalami cedera. Namun pemain 39 tahun itu kini sudah dalam kondisi yang bugar. Beberapa pemain Milan kini masih berjuang untuk sembuh dari cedera. Lalu bagaimana kondisi mereka? Yang pertama ada Ismail Bennacer. Ismail Bennacer sudah bermain di laga melawan Bologna. Namun dia kemudian sakit bronkitis hingga harus melewatkan laga melawan Crotone. Saat ini pemain 23 tahun itu sudah sepenuhnya bugar. Bennacer sudah tersedia untuk laga melawan Spezia akhir pekan ini. Bennacer bisa menjadi tandem bagi Frank Kessie di lini tengah Milan. Lalu yang kedua ada Sandro Tonali. Sandro Tonali telah menjalani latihan usai mengalami cedera di laga melawan Inter Milan. Akan tetapi kondisi pemain 20 tahun itu belum cukup bugar untuk bisa tampil selama 90 menit. Sandro Tonali mungkin sudah masuk dalam skuad melawan Spezia. Akan tetapi mantan pemain Brescia itu diragukan bakal bermain. Tonali mungkin baru siap secara penuh pada pekan depan. Dan selanjutnya yang ketiga ada Matteo Gabbia. Matteo Gabbia mengalami cedera ligamen sejak awal Desember 2020 yang lalu. Pada saat itu Matteo Gabbia sudah sembuh. Ia telah melewatkan 12 laga AC Milan di semua kompetisi. Matteo Gabbia telah masuk dalam skuad Milan di laga melawan Crotone, tetapi tidak bermain. Gabbia kini dihadapkan pada persaingan yang ketat di lini belakang Milan. Lalu yang keempat ada Brahim Diaz. Brahim Diaz mengalami cedera paha di laga melawan AC Milan. Pemain berusia 21 tahun itu butuh waktu minimal 15 hari untuk sembuh. Waktu itu bisa lebih lama jika proses recovery pemain asal Spanyol tidak berjalan dengan cepat. Brahim Diaz belum akan tersedia di laga melawan Spezia akhir pekan ini. Namun pemain pinjaman dari Real Madrid itu mungkin akan siap untuk laga Liga Eropa melawan Red Star. Lalu yang kelima ada Simon Kjær. Simon Kjær sudah berlatih dengan tim utama seperti Tonali. Akan tetapi bek asal Denmark itu diyakini belum sepenuhnya pulih dan bakal fokus pada pemulihan kondisi fisiknya. Simon Kjær diyakini tersedia untuk laga melawan Spezia. Akan tetapi mantan pemain Atalanta itu diyakini tidak akan bermain sejak menit yang awal. Fikayo Tomori akan menggantikan posisinya. Masalah adalah salahnya para manajer. Director of Operation Bologna Walter Sabatini memuji Sporting Director AC Milan yakni Frederic Massara sebagai momen salahnya para manajer. Frederic Massara gabung Milan sejak Juni 2019 yang lalu. Bersama Paolo Maldini dan Giovanni Firboban ia memulai proyek baru di San Siro. Sejak pertengahan 2019 yang lalu mereka bekerja keras meraih proyek untuk bisa membawa Milan bangkit dan kembali ke Liga Champions. Mereka mendatangkan banyak sekali pemain ke San Siro. Banyak pemain muda direkrut ke San Siro, diimbangi juga dengan perekrutan beberapa pemain senior. Dan hasilnya Milan kini tampil ciamik. Sekarang pasukan Stefano Pioli tidak cuma berpeluang lolos ke Liga Champions, tapi juga punya kans untuk memenangi Scudetto. Sahabat ini tahu betul kualitas Massara. Maka dari itu ia pun mengaku heran mengapa AS Roma sampai berpisah dengan pria berusia 52 tahun itu. Roma membuat kesalahan dengan melepaskan seseorang dengan budaya, pendidikan dan komitmen yang hebat. Ia tiba pukul 7.30 dan pulang larut malam. Klub Giallorossi melakukan kesalahan, katanya kepada Teleroma 56 via Milan Live. Saya tahu itu belum dikonfirmasi karena ia membela Monchi dan sikap ini mematikan. Cerita yang cukup suram, sambungnya. Walter Sabatini kemudian memberikan pujian setinggi langit pada Frederic Massara. Ia membandingkan Massara dengan bintang Liverpool yang juga pernah membela AS Roma Mohamed Salah. Frederic Massara adalah salahnya para manajer. Saya bahagia untuknya dan saya berharap ia menang di Milan, seru Sabatini. Para pemain yang didatangkan oleh Frederic Massara bersama Paolo Maldini di AC Milan antara lain Zlatan Ibrahimovic,
Simon Kjaer, Theo Hernandez, hingga Rafael Leao.